Yesus, hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena saat ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk kembali beribadah bersama lagi dan memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami pada hari ini dan jauhkanlah kami dari gangguan roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami semua di tempat ini. Pimpinlah ibadah kami mulai dari awal dan pertengahan hingga akhir ini. Sertai dan lingkup kami semua dengan kuat kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa yang dapat kami panjatkan ke dalam nama-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, selamat sekolah minggu ya. Diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 28. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakini tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf takkanlah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah.
Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Begitulah sabda Tuhan. Amin. Halo, selamat pagi semua. Gimana kabar anak-anak semua? Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita saat ini akan belajar tentang firman Tuhan. Tadi sudah dibaca ya dari Kejadian pasal 37 ayat 1, 2, dan 28 yang menceritakan tentang Yusuf. Nah, kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, membuka hati kami, sehingga kami mampu mengerti akan maksud firman-Mu yang hendak kami dengar. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, mampukan untuk kami boleh mengerti akan maksud-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bacaan tadi dari Kejadian pasal 37 ayat 1, 2, dan 28 menceritakan tentang siapa? Tentang Yusuf. Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf anak dari siapa? Yakub. Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal bersama Yakub, hidup dengan damai, dengan baik, nyaman. Namun saudara-saudara Yusuf memiliki sifat iri yang kemudian Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf mengalami kesusahan, ya. Yusuf menderita, dijauhkan dari keluarganya. Kemudian sampai Yusuf akhirnya karena kebaikan Tuhan dan kesabaran, ketabahan Yusuf, akhirnya Tuhan menolong Yusuf. Tuhan membuat Yusuf menjadi orang yang dipercaya oleh raja. Yusuf menjadi seorang pegawai kepercayaan Raja Firaun. Dan akhirnya Yusuf dipakai Allah untuk menolong orang Mesir dari kelaparan, juga menolong saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, adik-adik, Bu Eli punya cerita. Mau dengar ceritanya? Nah, sekarang Bu Eli akan menyampaikan sebuah cerita. Mau dengar cerita enggak? Oke, sekarang duduk yang cantik ya, duduk yang baik. Anak-anak tahu hewan semut? Siapa yang belum tahu? Pasti sudah tahu semua ya. Semut hewan yang kecil. Nah, suatu hari di sebuah padang rumput. Nah, rumput kan biasanya banyak semutnya. Di sebuah padang rumput di sebuah hutan tinggal keluarga semut yang selalu bekerja dan juga keluarga belalang. Semut dan belalang merupakan dua sahabat, tetapi memiliki sifat berlawanan. Si semut ini selalu bekerja keras, mencari makan sepanjang hari, mengumpulkan makanan dalam lumbung di rumahnya.
Namun sebaliknya, belalang tiap hari bermain terus, senang-senang, bernyanyi, menari. Sangat berbeda dengan si semut. Nah, suatu hari si belalang ini bertemu dengan si semut. Saat itu semut sedang bekerja membawa biji jagung yang cukup besar. Nah, semut kan kecil, membawa biji jagung dengan susah payah. Karena biji jagung cukup besar bagi semut, dibawa menuju ke sarangnya di lumbungnya. Seperti biasa, si semut harus bekerja dengan sekuat tenaga, bekerja keras tanpa mengenal lelah. Ya. Kemudian si belalang ini menyapa pada si semut. "Hai semut, ayo, kenapa tidak main? Main aja sama aku. Kenapa kamu kerja terus setiap hari?" Nah, si semut menjawab, "Maaf belalang, kamu lihat sendiri, saat ini aku sedang sibuk." "Waduh," jawab belalang begitu. "Kasihan sekali temanku ini satu. Mengapa hidupmu susah? Sekali-kali ayolah kita bermain bersama." Kemudian si semut menjawab, "Aku harus bersusah payah bekerja untuk menyiapkan makanan bila nanti musim dingin tiba." Belalang tertawa, "Hahaha. Semut, musim dingin itu masih lama, masih jauh teman. Kenapa kamu menyusahkan diri? Ayo kita main sebentar, kan masih ada hari esok buat bekerja." Kemudian si semut menjawab, "Bener lang, memang besok masih ada hari, tapi saat ini aku harus menyiapkan makanan dari sekarang. Kalau musim dingin tiba, tidak ada tanaman, kemudian tidak ada makanan, kita bisa mati kelaparan karena tidak menyiapkan dari sekarang." Belalang pun akhirnya mentertawakan lagi. Semut, bodoh sekali kamu." Akhirnya belalang meninggalkan semut sambil menyanyi, menari, dan tertawa meninggalkan temannya. Semut merasa tidak terganggu. Dia sudah biasa diejek, dihina. Ia tetap terus bekerja keras, menyiapkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Meskipun si semut ini harus bersusah payah, bekerja keras, membawa makanan yang berat menuju ke tempatnya yang jauh, biarpun harus berpanas-panasan, kemudian kena air, tertimpa air hujan, disengat matahari, dia tetap bekerja keras. Hampir setiap hari semut bekerja keras, tidak pernah berhenti. Biarpun si semut harus berjumpa dengan belalang yang malas, kemudian semut dihina, tetapi semut tetap terus bertahan, tetap terus semangat sampai makanannya sedia, ada banyak di dalam rumahnya. Dan waktu terus berjalan, akhirnya tibalah musim dingin. Musim dingin datang. Tapi lumbung di dalam rumah si semut sudah penuh dengan makanan. Si semut sekarang hidupnya aman, nyaman. Kenapa? Karena makanan sudah tersedia. Sementara adik-adik, belalang bagaimana nasibnya? Karena belalang main terus, dia lupa
apa kalau simpanan makanannya hanya sedikit? Lebih banyak mainnya daripada bekerja. Ia mengira musim dingin tibanya masih lama, masih jauh. Sampai akhirnya musim dingin tiba, makanan yang disimpan hanya sedikit. Nah, musim dingin datang. Tidak lama kemudian, makanan si belalang akhirnya habis. Karena dimakan tiap hari, dia tidak bekerja, tidak mengumpulkan makanan, dimakan tiap hari, akhirnya lama-lama habis. Nah, belalang akhirnya mencoba mencari makanan di luar. Tetapi karena semua pohon mati, tidak ada tanaman yang tumbuh, di mana-mana tertutup oleh salju. Nah, kan gak ada daun-daunan. Akhirnya tidak ada makanan yang didapat oleh belalang di musim dingin. Nah, sementara si semut nyaman saja tinggal di dalam rumahnya karena berlimpah dengan biji-bijian yang sudah dikumpulkannya sejak di musim panas. Akhirnya dengan sangat malu, belalang datang ke rumah siapa? Si semut. Tok 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 tok. Dibukakan pintu oleh si semut. Oh, belalang, ada apa? Katanya si semut. Kemudian si belalang menjawab, "Mot, tolong akulah. Beri aku sedikit saja makananmu. Persediaan makananku habis. Aku lapar." Si semut marah. Enak saja. Sekarang kamu minta. Kemarin, dulu aku bersusah payah mengumpulkan makanan, kamu mengejek aku. Kamu mentertawakan. Kok sekarang kamu malah minta? Pergi sana, cari sendiri. Si semut akhirnya nutup pintu. Dia marah. Si belalang karena sudah lapar, dia bingung. Aku harus kemana lagi? Akhirnya dia pergi meninggalkan rumah si semut. Dengan bersusah payah, dia mencari ke sana kemari. Akhirnya belalang pingsan di jalan karena kelaparan dan kedinginan. Si semut setelah menutup pintu, dia terbeban hatinya. Gimana ya si belalang? Nanti kalau nggak dapat. Akhirnya si semut keluar dan mendapati si belalang sedang pingsan. Nah, kemudian susah payah si semut ini kemudian menolong belalang, dibawanya masuk ke rumahnya. Kemudian belalang diberi makan, diberi persediaan oleh si semut. Akhirnya si belalang bisa bersama dengan si semut bertahan menghadapi musim dingin. Nah, adik-adik, Yusuf sama seperti si semut yang menghadapi dan mengalami keadaan yang tidak enak, tidak nyaman. Yusuf yang tadinya sangat disayang oleh bapaknya, hidup yang nyaman, tetapi saudara-saudaranya ternyata membenci Yusuf. Karena rasa benci ini, akhirnya Yusuf dijual ke seorang pedagang. Yusuf terpisah dari saudara-saudaranya, dari ayahnya, dari semua keluarganya. Kemudian Yusuf dijadikan budak di negeri Mesir. Yusuf harus menjalani hidup dengan susah payah. Namun ternyata Yusuf menjalani semua itu dengan penuh kesabaran. Dia tabah karena Yusuf yakin Tuhan punya rencana yang indah buat Yusuf. Karena ketekunannya, kesabarannya, hikmat yang Tuhan berikan, Yusuf akhirnya menjadi seorang pegawai istana, menjadi orang yang dipercaya oleh raja
Firaun. Kemudian Yusuf mendapat tugas untuk menyiapkan lumbung-lumbung makanan guna menghadapi musim kering yang akan datang. Inilah rencana indah dari Tuhan untuk Yusuf, yang memakai Yusuf untuk menolong orang-orang Mesir dari bencana kekeringan, dan juga menolong keluarganya dari bencana kelaparan, termasuk saudara-saudaranya yang sudah jahat dengan Yusuf, tetapi Yusuf tetap menolongnya. Nah, adik-adik, begitu luar biasa Yusuf. Sangat sabar, sangat mulia. Tuhan menghendaki kita, anak-anak Tuhan, juga bisa seperti Yusuf, yang penuh dengan ketabahan, penuh kesabaran, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Pasti kita bisa melampaui, kita bisa melewati hari-hari yang begitu berat. Termasuk saat ini, kita sedang menghadapi belajar di rumah. Banyak tugas, ya. Pelajaran gak mudeng, tetapi harus dikerjakan tugasnya. Semua sama, kita pasti bisa melewati, asal kita mengandalkan Tuhan. Kita terus berjuang, kita terus berusaha dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Pasti Tuhan akan memampukan kita melewati masa-masa yang sulit. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih ya Allah atas firman yang indah yang boleh kami dengar. Teladan yang Tuhan berikan melalui Yusuf. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon kiranya Tuhan berkenan memampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat menjadi seperti Yusuf yang penuh dengan kesabaran, ketekunan dan ketabahan melewati masa-masa yang sulit di dalam hidupnya, sampai rencana Tuhan yang indah datang tepat pada waktunya. Mampukan kami Tuhan, ajar kami untuk selalu setia kepada Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian dulu, sampai bertemu minggu depan. Mari teman-teman kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Dodi Kuncoro karena Dose. Gimana kabarnya adik-adik? Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan sekarang doa penutup. Jangan lupa adik-adik pakai masker ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih lindungi kami, lindungi keluarga kami. Terima kasih atas firman-Mu, dan kami akan menjalankannya. Kami akan mempercayainya dan menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami, berkati guru-guru kami, berkati tetangga kami, dan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Haleluya.